Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Umar Karama, nomor induk mahasiswa 2021021169. Saya Indriani Switasari, nomor induk mahasiswa 2021 021 217. Saya Andi Neo Lestari 2021 021 220. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait SDGs Goal, yaitu tema yang kami ambil adalah perubahan iklim, adaptasi, dan mitigasi. Next. Pengertian. Pengertian terkait perubahan iklim adalah perubahan yang signifikan dalam pengukuran iklim seperti temperatur, hujan, angin yang terjadi dalam periode yang lama seperti 10 tahun atau lebih. United Nations Forum Convention on Climate Change, UNFCCC, mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan dalam iklim yang disebabkan oleh langsung atau tidak langsung dari kegiatan manusia yang mengubah komposisi dari atmosfer global. Next. Berikut kami tampilkan data tanda-tanda perubahan iklim. Tabel berikut menjelaskan kenaikan suhu global yang terjadi di muka bumi ini, ya, dan juga kenaikan permukaan air laut yang terus bertambah setiap tahunnya. Bahkan, ya, kenaikan yang sangat tinggi, ya, terjadi pada tahun 1870, ya, hingga di pertengahan tahun 1800-an sampai di tahun 2010, kenaikan tertinggi. Next. Berikut juga adalah data tabel angka curah hujan yang terjadi di seluruh dunia dari berbagai negara yang meningkat setiap tahunnya. Next. Dampak dari perubahan iklim itu sendiri yaitu yang pertama adalah ketahanan pangan, gagal panen, dan menurunnya tingkat produksi. Yang kedua, laut dan air, glasier menghilang, kenaikan air laut, banjir, dan itu semua telah terjadi, ya, terutama di kota-kota besar, termasuk di Indonesia sendiri telah terjadi di Jakarta dan Pekalongan, di mana permukaan air laut, ya, semakin meningkat sehingga dataran mulai digenangi oleh air dan hampir setiap tahun selalu terjadi banjir rob. Yang ketiga yaitu ekosistem. Kerusakan ekosistem, terancamnya habitat penting. Yang keempat, cuaca ekstrim, ya, banjir, kebakaran hutan, awal musim yang tidak menentu, ya, seperti yang terjadi pada saat ini, di mana perubahan musim sangat tidak pasti, ya, tidak bisa diprediksi kapan musim panas akan mulai dan kapan akan berakhir, kapan musim hujan akan mulai, itu tidak bisa terprediksi. Next. Penyebab-penyebab perubahan iklim itu sendiri yaitu yang pertama adalah gas rumah kaca, ya, termasuk diantaranya karbon dioksida CO2, ya, metan, ya, CH4, nitrus oksida N2O, dan gas-gas ini berasal dari deforestasi dan kebakaran hutan. Ya. Jadi salah satu sebabnya adalah kebakaran hutan yang marak terjadi, ya, penggundulan hutan, pembebasan lahan di mana menghasilkan karbon dioksida, ya, yang menyebabkan perubahan iklim. Kemudian konversi daerah lahan basah, lahan gambut dan mangrove. Yang ketiga yaitu pertanian padi, ya. Yang keempat peternakan dan yang terakhir yaitu pemakaian pupuk secara berlebihan. Next. Berikut adalah gambaran, ya, sekilas gambaran tentang bagaimana, ya, terjadinya efek rumah kaca, ya, yaitu matahari, panas matahari merambat melalui atmosfer, ya. Sebagian panas matahari diserap oleh bumi dan memanasinya.
Panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi. Sebagian panas yang dipantulkan bumi diserap oleh gas-gas di atmosfer sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh atmosfer dan bumi. Next. Perubahan iklim dalam konteks nasional. Yang pertama, sumber emisi di Indonesia berasal dari sektor kehutanan, ya. Perubahan fungsi hutan yang sangat masif, ya, dan terjadi sangat-sangat cepat, ya. Banyaknya penggundulan hutan, ya, pembebasan lahan untuk membuka lapangan usaha baru, ya, tempat-tempat usaha baru, tempat industri baru, sehingga menjadi salah satu sumber emisi terbesar di Indonesia, yaitu dari sektor kehutanan. Yang kedua, komitmen Indonesia menurunkan 41% emisi. Yang ketiga, kebijakan nasional penurunan emisi dengan RAN-GRK. Next. Baik, next. Target penurunan emisi di Indonesia. Berikut adalah gambaran, ya, tabel bagaimana Indonesia memiliki target untuk, ya, menurunkan emisi di negara ini, yaitu dari beberapa sektor kehutanan dan lahan gambut, ya, kemudian sektor pertanian, sektor energi dan transportasi, sektor industri, dan sektor limbah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan. Ya, terima kasih Mas Umar. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang mitigasi. Nah, mitigasi dapat diartikan sebagai kegiatan mengurangi dampak perubahan iklim. Mitigasi dilakukan dengan menyusun rencana aksi gas rumah kaca pada tingkat nasional dan provinsi, ya. Nah, mitigasi pada tingkat kabupaten, kegiatan mitigasi yang bisa kita lihat adalah penanaman pohon. Nah, ini gunanya untuk menyerap CO2. Selanjutnya bisa kita lakukan kegiatan konservasi atau menghindari deforestasi dan degradasi, termasuk perubahan fungsi lahan basah dan mangrove. Nah, ini untuk menyimpan karbon stok dalam pohon atau gambut. Nah, selanjutnya ada peralihan ke teknologi energi efisien, BBM yang dibutuhkan bisa dikurangi. Nah, selanjutnya ada energi terbarukan. Nah, ini tidak menggunakan BBM. Nah, di sini ada adaptasi yang kita ketahui adalah langkah-langkah yang diambil dalam rangka mengantisipasi dampak-dampak perubahan iklim. Adaptasi juga dapat dilakukan dengan mengembangkan kerangka kebijakan, memperkuat kajian kerentanan dampak perubahan iklim, peningkatan kapasitas semua pihak, dan memperkuat implementasi dengan kerjasama antar pihak. Nah, di sini juga kita bisa lihat ada peran KPHP dalam perubahan iklim. Dalam hal KPHP tidak memiliki pembiayaan untuk melakukan restorasi, KPHP dapat bekerja sama dengan investor melalui skema yang bisa kita lihat di samping. Restorasi ekosistem diatur melalui peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan. Nah, serta ada pemanfaatan hutan di nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2007. Tuh. Selanjutnya kita bisa lihat ada restorasi ekosistem dan perubahan iklim. Nah, di sini ada kawasan hutan berperan menurunkan emisi sebesar 14% untuk unilateral yang akan dicapai dengan menemukan dengan mengelola secara baik deforestasi dan dan mengatasi degraded forest. Potensi untuk mengembangkan restorasi ekosistem bila 5% dari kawasan hutan yang rusak dijadikan lokasi pengembangan restorasi ekosistem, maka paling tidak seluas 9,5 juta hektar dapat direvitalisasi. Bila restorasi ekosistem telah dapat dicapai, artinya ultimate goal, yaitu multiplay use of forest telah dapat dicapai, termasuk di dalamnya fungsi hutan sebagai penyerap karbon, menurunkan konsentrasi karbon di udara.
Nah, ini bukan menurunkan emisi. Bila keseimbangan hayati sebagai proses restorasi ekosistem telah tercapai dan pemegang izin ingin memanfaatkan kayu, maka kembali ke kita untuk menerapkan SPM, termasuk aplikasi real dan silviculture, secara konsisten mengeluarkan emisi akibat land deforestation. Gitu. Ada selanjutnya kita bisa lihat ada peran strategi mimika, isu perubahan iklim global yang akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Indri. Silakan Mbak Indri. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang peran strategi mimika dalam isu perubahan iklim global. Yang pertama, hutan mangrove mimika dengan luas 245,713 hektar. Yang kedua, Mimika memiliki Taman Nasional Lawrence sebagai warisan dunia dengan ekosistem mulai dari pantai, bakau, mangrove, sampai glasier. Next. Masyarakat adat menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Dan selanjutnya, kerentanan kawasan di Mimika karena kenaikan air laut dan banjir. Dan terakhir, menghilangnya glasier di pegunungan Kartens. Next. Perlu pengelolaan hutan mangrove dan lahan gambut di Mimika. Yang pertama, pentingnya lahan gambut dalam kehidupan masyarakat Mimika. Yang kedua, pentingnya peran mangrove di Mimika. Yang ketiga, perlunya perencanaan implementasi, pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Next. Ilustrasi yang digambarkan adalah yang dirilis pada pertemuan Copenhagen tahun 2009. Yang kedua, melibatkan multi pihak. Dan yang terakhir, melibatkan semua sektor. Terima kasih. Selanjutnya, Mas Umar. Bisa diulang Mas Umar? Tes, ya. Baik, terima kasih. Berikut penjelasan kami terkait SDGs Goal, yaitu tentang perubahan iklim dan bagaimana mitigasinya di Indonesia. Semoga kedepannya Indonesia bisa semakin baik ya dalam pengelolaan perubahan iklim. Besar harapan kami Indonesia bisa semakin maju.